hari ini tanggal 29 November 2020 ada materi atau kuliah mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ya. Bapak maaf suaranya putus-putus, Pak. Kali-kali sinyalnya jelek. Sini bagus. Kuliah. Kuliah. Bentar ya, kuliah. Oke, sekarang di pertemuan ke-6 ini saya coba susun dulu rundown materi untuk kuliah kita. Makanya mohon dicatat semuanya biar sama nih. Ini tolong yang masih masih can ngawaro untuk di on kan di videonya juga kelihatan kok dari sini ya. Nanti saya catat nih di cirian namun tiap kali kuliah tadi on kan katingali tebogaan kuota. Atau memang bedegong we yang nungalikeun foto unggul nggak mau liatin aslinya. Karena biasanya kalau yang nggak mau diliatin itu pasti ada melakukan sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya. Tapi kalau kuliah tolong diperlihatkan wajahnya karena ini bagian dari proses melihat secara langsung belajar, bukan Anda ikut webinar biasa. Ini kuliah gitu, ya. Oke. Saya sambil lihat wajah-wajah Anda ini ini masih ada yang belum nih, ada Purnama, kemudian Candi Onken, siapa lagi nih? Indisha siapa itu? Coba diperbaiki namanya, namanya sesuai namanya ya. Jangan pakai nama-nama samaran atau nama handphone yang diganti, itu tolong diperbaiki. Kemudian ini Siti Sopiah juga belum on ini. Alita Nurfitri malah di Pareman. Siti Fatimah sama. Fitriani ini fotonya juga masih fotonya. Ginanjar, Laili, Zahra, Adelia ini masih kene nggak dengar kali ya. Bapak ngomong kumaha gitu ya. Pak barusan Anjak ngechat Pak katanya lagi sakit nggak bisa di-on-kan videonya. Ya kan yang sakit dirinya bukan HP-nya. HP-nya kan bisa di-on kan. HP-nya lagi sakit, iya nggak usah di-on kan gitu. Berarti kan maksudnya? Iya Pak. Kalau sakit memang nggak masalah mau ikut mau enggak, tapi syaratnya tetap harus dilihatin. Walaupun mungkin posisinya ya sambil tiduran karena sakit kan. Anu ulah teh nuker cager bari rebahan gitu, bari kuliah kan sebelen. Dosennya serius, mahasiswanya eueuy. Itu maksudnya. Ya. Kalau yang sakit semoga lekas sembuh. Anda masih mau ikut kuliah berarti ya luar biasa ya. Ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang lain. Oke, silakan siapkan catatannya. Yang kemarin nanya-nanya tentang RPS, terima kasih sudah mengingatkan dan sebetulnya sudah disiapkan. Nuhun, kelas ini memang sangat produktif untuk mengingatkan hal-hal yang saya lupa ya. Sehingga saya selalu diingatkan terus. Oke, yang pertama itu pasti bicara tentang kontrak belajar dan konsep dasar penelitian. Itu yang pertama. Tolong bisa dicatat bareng-bareng nih semua ya. Konsep kontrak belajar dan konsep dasar penelitian. Kemudian yang kedua itu tentang ragam penelitian atau macam-macam penelitian. Ragam penelitian aja terus. Ragam penelitian. Menurut siapa itu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tentang cara mengadakan penelitian. Menurut siapa itu? Cara mengadakan penelitian. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah memilih masalah. Memilih masalah penelitian. Oke. Nah, kalau ada yang belum nanti tersampaikan, nanti saya akan paparkan hari ini semua. Ya, dan video ini akan saya upload di YouTube. Nanti silakan Anda bisa ikuti walaupun tidak dalam posisi on ya, sambil belajar mengingat lagi. Kemudian yang kelima itu tentang studi pendahuluan.
Kemudian yang keenam itu tentang merumuskan masalah dan merumuskan anggapan dasar. Disatukan ya. Merumuskan anggapan dasar. Saya ulangi, nomor 1 itu konsep kontrak belajar dan konsep dasar penelitian. Yang kedua, ragam penelitian. Yang ketiga, cara mengadakan penelitian. Yang keempat, memilih masalah penelitian. Lalu yang kelima, studi pendahuluan. Yang keenam, merumuskan masalah dan merumuskan anggapan dasar. Kemudian yang ketujuh, itu kalau merumuskan hipotesis karena sifatnya kuantitatif, itu masuk nanti maksudnya di penelitian kuantitatif. Oke, sekarang masuk ke menentukan variabel. Ketujuh, menentukan variabel. Oke, setelah pertemuan 7, ini UTS. Ya. Nah, setelah nomor 7, yang ke-8 berarti UTS, ke-9, nah, sekarang saya akan masuk ke lebih detail lagi, karena saya ingin Anda mengenal penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan. Walaupun ini sifatnya baru pengenalan, maka saya di sini di pertemuan ke-9 itu akan bicara penelitian kuantitatif dulu, kuantitatif, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian tindakan. Itu penjelasan di satu kali pertemuan 3 materi ini. Walaupun saya yakin tidak akan pernah bisa cukup, tapi nggak apa-apa, disatukan saja. Nah, lalu kemudian yang kedua, nomor 10 berarti ya, nomor 8, 9, 10. Yang ke-10-nya berarti bicara tentang menyusun instrumen, sumber data, dan menyusun instrumen, sumber data, dan menentukan teknik pengumpulan data. Saya ulangi, nomor 10 itu menyusun instrumen, sumber data, dan menentukan teknik pengumpulan data. Lalu nomor ke-11, teknik analisis data. Itu baru ke-11. Kita pertemuan ada 16 ya, berarti harusnya ada 5 lagi. Nah, berarti nomor 12 itu adalah latihan menyusun proposal penelitian. Itu nomor 12. Nomor 12 ya. Itu latihan penyusunan laporan latihan menyusun proposal penelitian. Beri tanda 1. Beri tanda 1. Dan yang kedua, nomor 13, latihan menyusun proposal penelitian 2. Kemudian nomor 14, latihan menyusun proposal penelitian 3. Kemudian nomor 15 itu latihan menyusun proposal penelitian 4. Yang ke-16 itu adalah UAS. Ke-16-nya UAS. Saya ulangi ya. Pertemuan pertama itu adalah kontrak belajar dan konsep dasar penelitian. Pertemuan kedua, ragam penelitian, macam-macam penelitian. Kemudian yang ketiga, cara mengadakan penelitian. Yang keempat, memilih masalah penelitian. Yang kelima,
studi pendahuluan. Yang keenam, merumuskan masalah dan merumuskan anggapan dasar. Nomor 7, menentukan variabel penelitian. Nomor 8, UTS. Nah, sekarang itu kalian tuh masuk ke pertemuan 6. Minggu depan sudah UTS, berarti UTS-nya jadi nomor 8 dah. Berarti nomor 8-nya itu tidak dibahas. Artinya bukan tidak dibahas, kita undurkan ke belakang, gitu ya. Jangan khawatir. Pokoknya hak kalian 16 kali pertemuan itu semuanya akan kita kasih. Kemudian yang ke-9, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian tindakan. 3 ya, 3 komponen itu. Kemudian 10, itu menyusun instrumen, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Jadi menentukan teknik pengumpulan data. Saya ulangi nomor 10, menyusun instrumen, sumber data, dan menentukan teknik pengumpulan data. Kemudian nomor 11, teknik analisis data. Nah, ini tidak dibahas mau kuantitatif atau kualitatif, pokoknya teknik analisis data dulu saja. Nah, nomor 12 itu sudah masuk ke latihan penyusunan proposal penelitian yang pertama. Jadi latihan penyusunan proposalnya ada 4 tahap, ada 4 kali pertemuan. Jadi di sana kalian melakukan proses-proses menyusun laporan penelitian. Proposal penelitian. Nanti di pertemuan 12 nanti akan saya sebutkan susunan bikin proposal kayak apa, buku apa yang harus dibaca dan lain-lain. Ya, ini dijadikan bagian untuk supaya kalian tidak kacau lagi pemikirannya setelah kegiatan ini ngapain gitu. Karena target atau output dari mata kuliah ini adalah Anda memiliki pemahaman, memiliki keterampilan, dan bisa menyusun proposal penelitian skripsi. Ingat, targetan penelitiannya adalah penelitian skripsi. Ya, jadi jangan melihat ke hal-hal yang di luar skripsi dulu untuk sekarang. Oke, kita masuk ke yang pertama tadi, yang dibahas tentang konsep dan dasar penelitian. Itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Lalu ragam penelitian juga sudah pernah. Kemudian cara mengadakan penelitian juga sedikit-sedikit sudah pernah dibahas. Karena belum detail saja sebenarnya. Lalu memilih masalah penelitian juga ini menjadi sesuatu yang akan saya sampaikan sekarang. Jadi nomor 4, 5, 6 termasuk 7 akan saya coba bahas sekarang. Jadi tolong dipersiapkan sekali pemahaman Anda yang benar untuk bisa masuk pada materi-materi penting di awal sebelum dilaksanakannya UAS. Nah, tolong dicatat untuk materi UTS itu adalah dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6 dulu. Sampai dengan hari ini. Berarti konsep dasar dan kontrak belajar dan konsep dasar penelitian, ragam penelitian, cara mengadakan penelitian, memilih masalah penelitian, studi pendahuluan, merumuskan masalah, dan merumuskan anggapan dasar. Sampai dengan itu dulu. Untuk menentukan variabel, nanti mungkin akan di-switch dengan setelah menjelaskan tentang kuantitatif dan kualitatif. Jadi boleh jadi nanti di pertemuan ke-9 saya akan bahas tentang menentukan variabel dulu. Nanti pertemuan ke-10-nya baru tentang kualitatif, kuantitatif, dan penelitian tindakan. Oke, itu sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Mana X, mana Y? Enggak? Ada nggak teorinya? Kalau tidak ada, Anda kalau misalkan kagok karena banyak juga orang yang mau ngomong, tulis di chat aja. Di chat ya. Di chat biar nanti bisa bisa ditentukan ngomong apa juga nanti kalau saya bacakan tentang ininya tentang pertanyaannya, jangan khawatir. Oke, kalau tidak ada masih bingung juga nggak apa-apa. Yang pasti itu yang akan kita lakukan ya. Sekarang kita masuk ke memilih masalah. Coba dilihat ini slide-nya. Sudah muncul belum? Belum ya? Oh, belum. Sorry. Saya akan Belum, Pak. Belum. Oke.
Dari mulai memilih masalah dulu. Nah, ini. Hah? Oke, kita lihat ini. Baik, gimana sih metode Treko Wahdah itu? Oke, sorry. Gua adalah Budi Junajar. Memilih masalah. Sekarang pertanyaannya apa itu masalah? Kan gitu. Jangan balik. Ya. Nah, ini yang biasanya selalu ditanyakan oleh dosen penguji pada saat Anda akan diuji dalam melakukan proses penelitian. Ya. Yang pertama nih, kita sebelum melakukan proses itu harus memahami dulu apa yang disebut dengan masalah. Ya. Kalau Anda baca buku-buku tentang penelitian, bicara masalah itu tidak terlepas dari 3 hal. Satu, bicara masalah itu dilihat dari substansinya. Bahwa masalah itu adalah terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Itu substansinya sebetulnya. Kemudian yang kedua, substansi kedua adalah adanya kesenjangan antara teori dengan praktik. Yang ketiga, adanya kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaan. Itu secara substansi itu masalah. Ya. Nah, kemudian berkembang dari masalah tadi yang 3 tadi ke dalam bentuk-bentuk lain. Seperti sesuatu yang mengancam, itu namanya masalah. Seperti kalau misalkan dulu rame-rame tentang terorisme, nah, orang ramai menganggap itu masalah. Ketika menggunakan handphone dalam pembelajaran, COVID ini bikin orang tuh cemas, khawatir, itu masalah. Jadi istilah masalah ini selain dari yang 3 tadi, itu berkembang menjadi pemahaman yang lain, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mengancam, sesuatu yang bikin deg-degan, khawatir, yang bikin cemas, itu namanya masalah. Nah, berkembang lagi. Nah, ini ada perkembangan lain. Suatu keadaan yang harus diselesaikan. Apapun itu yang harus diselesaikan itu masalah. Makanya masalah itu tidak akan pernah berhenti karena masalah selalu ada dalam kehidupan manusia. Selama manusia hidup, maka manusia selalu berhadapan dengan masalah. Maka kenapa kemudian tanda kehidupan itu kalau Anda lihat di sebenarnya tuh di rumah sakit, orang lagi sakit ya. Kemudian orang itu dicek detak jantungnya, maka posisinya akan begini, tidak akan pernah datar. Kalau datar tuh cirinya bahwa dia mati. Makanya istilahnya life is never flat. Hidup itu nggak pernah datar. Hidup itu selalu bergelombang gitu. Jadi Anda kalau misalkan hidup tidak pernah dapat tantangan, nggak pernah bikin tugas, nggak pernah capek, nggak pernah lelah dalam menuntut ilmu, ya Anda harus siap-siap Anda hidup dalam kematian sebetulnya. Atau mati sebelum waktunya. Itu kan ngeri banget gitu. Nah, kembali lagi sekarang bicara tentang tentang pengertian masalah. Ketika kita mencoba memilih, intinya memilih itu artinya menentukan atau mencari atau memisah-misah atau menunjuk sesuatu. Itu memilih masalah itu. Memilih ya. Berarti kalau memilih itu banyak alternatif gitu. Ada pilihan-pilihan, ya ketika memilih itu mengambil sesuatu, menentukan sesuatu. Nah, masalah tadi ketika saya bilang yang tadi 3 hal yang substansial, kemudian ada yang berkembang tadi. Di antara yang berkembang lainnya adalah bahwa sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban itu yang disebut dengan masalah. Atau ada juga keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ini sama juga dengan penjelasan tadi dengan 3 komponen substansi yang tadi saya sebutkan. Nah, berarti ketika bicara tentang bagaimana memilih masalah, di sini ini bisa dilihat, menurut Weigulo itu ada bukunya metodologi penelitian yang warna biru itu. Nah, itu untuk yang senang kuantitatif harus dibeli, itu bukunya bagus banget ya. Suatu peristiwa bisa disebut sebagai masalah jika terdapat kesenjangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya, antara kenyataan yang ada dan apa yang diharapkan. Itu. Ini bicara tentang definisinya. Jadi jangan sampai nanti kalian pada saat mau seminar usulan penelitian skripsi SUPS, pengajuan judul skripsi, ditanya apa itu masalah, masalahnya nggak ngerti.
Karena nanti pertanyaan pertama itu pasti begitu. Apa itu masalah? Kalau dihapus nih, Karena pengaruh bicara penelitian itu pasti tidak akan terlepas dari bicara tentang masalah. Nah, yang menariknya adalah, Pak, kalau cari masalah ngapain juga kuliah? Ya emang kuliah itu juga sebetulnya masalah. Anda punya keyakinan nggak bahwa kuliah itu masalah? Ya iya, coba bayangkan. Kalau dulu Anda nggak kuliah di STAI, hari ini Anda bisa ngumpulin duit banyak tuh, biar modal buat kawin lah, buat usaha lah, daripada bayar SPP, datang ke kampus bayar ke Bu Ratna, baik itu per semester mau UTS, UAS, bayaran itu keluar duit, masalah, capek-capek. Mending kerja, kalau kerja kan dapat duit, kalau kuliah kan ngeluarin duit, gitu. Jadi artinya dari cara berpikir saja sudah berbeda ya. Nah, tetapi dari segala masalah yang dihadapi ketika Anda memilih kuliah, itu sebetulnya Anda sedang menghindari atau mengeliminir masalah yang lain. Masalah kebodohan, masalah kemalasan, masalah bahwa Anda harus meningkatkan grade atau grade itu tingkatan dari yang biasa ke naik, ingin mengangkat harkat derajat orang tua, itu kan bagian dari menyelesaikan masalah. Jadi kuliah di satu sisi dia masalah karena Anda harus keluar biaya bla bla bla, tapi di pihak lain justru Anda menyelesaikan masalah. Dan itulah manusia. Jadi Anda jangan sampai punya pikiran gini, saya kayaknya mending gak kuliah deh daripada begini. Berarti Anda sudah salah memilih berarti. Jadi Anda pahami betul konsep-konsep dasar yang ini, karena apa? Konsep kehidupan sebetulnya dihadirkan, dan kuliah itu hakikatnya adalah miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Karena Anda di situ akan dihadapkan dengan konflik, dengan masalah, dengan cara mengatur waktu, bagaimana biaya duit itu harus Anda gunakan juga untuk beli buku lah, untuk baca, waktu Anda harus berbagi antara urusan rumah tangga, urusan pribadi, urusan organisasi, urusan kuliah juga. Ketika Anda bisa keluar menjadi pemenang, berarti Anda sudah bisa menyelesaikan satu masalah untuk masalah yang lain. Ya, oke. Bahkan disimpulkan bahwa memilih masalah dalam konteks penelitian adalah menentukan hal-hal yang diduga menyimpang dari keharusan untuk diteliti supaya memberi manfaat. Nah, ini. Jadi yang namanya memilih masalah itu berarti perlu menentukan hal-hal mana saja yang diduga menyimpang. Ingat, baru diduga menyimpang. Bukan sesuatu yang sudah menyimpang, tapi baru diduga. So, kalau baru diduga, prinsipnya itu kita mencari tahu jawaban, benar nggak sih terjadi penyimpangan. Kan kita baru menduga. Gitu. Berbeda dengan kalau misalnya saya udah tahu sih itu. Kalau udah tahu berarti nggak harus penelitian, karena sudah tahu. Walaupun mungkin tahunya hanya menurut orang, belum dia sendiri yang melakukan. Jadi kita itu sering banyak terjadi orang mengutip pendapat orang ya tentang sesuatu yang sebetulnya dia sendiri belum pernah tahu tentang sesuatu itu. Sebetulnya dalam penelitian itu yang kita sebut dengan istilah mengutip sebetulnya. Cuma mengutip itu ada dua. Ada yang mengutip disebutkan referensinya, ada orang mengutip tidak disebutkan referensinya. Nah, dalam teknik penelitian, dalam dunia ilmiah, menuliskan referensinya berarti kita mensitasi atau melakukan proses pengutipan. Berarti kita menyebutkan sumber asalnya dari mana. Berarti sumbernya harus otoritatif. Otoritatif itu memiliki kemampuan untuk bisa dapat dipertanggungjawabkan. Itu otoritatif. Berbeda dengan yang tidak bisa otoritatif. Contoh-contohnya seperti kalau Anda mengutip, kalau kalian lihat di web atau di blog, Anda mengutip sebuah tulisan yang di situ tidak disebutkan sumbernya. Nah, itu tidak otoritatif, ya. Dan sumbernya pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sumber yang pernyataan yang tidak pernah menyebutkan atau tidak menyebutkan sumbernya. Itu yang kita sebut dengan istilah plagiasi. Plagiasi itu apa? Mengutip menggunakan hak orang, tapi di atas namakan pribadi, yaitu dia plagiasi. Gitu. Nah, menentukan masalah ini berarti jangan sampai menentukan hal-hal yang sama dengan orang yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Maka tahap berikutnya adalah Anda harus melakukan, yang nomor 5-nya itu ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu apa? Nanti kita jelaskan tentang studi pendahuluan. Ya. Tapi kita masuk dulu sini. Disebut masalah itu baik, itu adalah ketika masalah itu adalah feasible, dapat dicarikan jawabannya.
Ya, bukan berarti pertanyaan yang tidak bisa jawabannya itu yang baik, enggak juga. Lalu yang kedua, masalahnya harus jelas, clear. Semua orang harus memberi persepsi yang sama. Persepsi yang sama karena apa? Karena kacamatanya sama. Maksudnya kacamatanya sama apa? Cara pandang dia tentang masalah itu sama, bukan berbeda. Lalu yang ketiga, disebut baik masalah itu jika signifikan. Maksudnya apa? Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan kehidupan manusia. Jadi jangan sampai Anda penelitian Anda nggak ngerti, saya mau penelitian apa? Contoh nih, Anda yang jurusan PAI, harus dari mulai sekarang, ini tugas juga buat kalian semua nih. Coba searching dari mulai sekarang, skripsi-skripsi yang berbasis pendidikan agama Islam. Baca dulu. Karena dengan banyak membaca skripsi-skripsi yang sudah ada, berarti Anda sedang mencoba untuk menggali masalah-masalah baru yang sudah dibahas oleh orang yang orang sendiri belum bahas itu. Nah, di situ ada yang disebut dengan novelty dalam penelitian. Termasuk nih teman-teman kalian yang dari PGMI juga nih, ada berapa 8 atau 9 orang ya. Dari mulai sekarang, tolong yang dari PGMI, cobalah kalian searching di internet tentang skripsi-skripsi jurusan dari PGMI. Saya nanti akan coba berikan sebuah tutorial tentang hal tersebut ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa menggali, mencari, dan lain. Termasuk selain daripada skripsi-skripsi di program studi PAI ataupun juga PGMI, kalian juga harus mencari artikel jurnal yang masalahnya itu terkait dengan tema yang ingin kalian kuasai. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa masalahnya harus bersifat etis. Bahwa sesuatunya itu etis itu maksudnya adalah sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Anda harus ada dalam koridor tata krama yang benar secara etika. Nah, dari mana kita bisa mencari masalah? Ini dalam konteks kita memilih masalah penelitian. Contoh nih, biasanya kebingungan mahasiswa ketika pertama kali dia disuruh nyusun penelitian adalah, Pak, saya nyian judul naon atuh Pak. Nah, gitu. Antos seueur anu ngabahas ieu, ngabahas itu, ngabahas ieu, ngabahas. Memang betul sudah banyak. Tapi life is never flat. Hidup itu tidak datar. Selalu banyak kemungkinan-kemungkinan. Semakin masalah itu bertambah, semakin manusia itu berkembang, manusia itu pasti bertambah masalahnya. Kalau bertambah masalahnya, berarti akan bertambah pula cara untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan kalian pikir kalau misalkan sudah tidak ada, kalau sudah banyak yang melakukan penelitian, maka sebetulnya kita udah kehabisan ide untuk penelitian. Salah besar, ya, salah besar. Oke, saya kembali pada sisi ini, slide ini. Dari mana kita bisa mendapatkan masalah penelitian? Ini buat mereka yang masih bingung, nih dari mulai sekarang Bapak mengingatkan kepada kalian, tolong dicatat baik-baik, bisa lupa maksudnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalian sudah semester 5 nih. Kalian udah nggak bisa main-main lagi dengan waktu. Bentar lagi kalian udah mau semester 6. Tahun depan semester 7. Semester 7 teh KKN. PPL ya sekarang ya, kalian PPL ya. Kalian sekarang PPL. Tahun depan, semester depan KKN. Udah KKN, PPL, terus kalian nyusun proposal skripsi. Udah proposal skripsi, kalian SUPS. Nyusun dulu proposalnya, lalu SUPS. Seminar usulan penelitian skripsi. Dari mulai gitu gimana? Kalian ikut kompre. Udah kompre itu ujian lisan ya. Beres ujian lisan, apa yang kalian lakukan? Nyusun skripsi. Mata kan ulah diengke-engke. Ya. Oke, sekarang kita lihat menurut James Macmillan dan Schumacher. Dia menyebut bahwa bagaimana cara kita mendapatkan masalah. Sumber masalah itu dapat dari mana sih? Anda jangan pikir bahwa masalah yang dimaksud itu kayak gini. Lempang ke pasar, aya lalaki atau awe ngaliwat, babet ku tai kotok. Itu meneangan masalah. Masalah kehidupan. Ya. Dan kita bukan ke sana maksudnya. Istilah masalah tadi adalah bagaimana kita melakukan yang pertama adalah observasi. Pak, observasi itu apa sih? Bahasan observasi adalah pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah proses di mana si peneliti mengamati di satu tempat, baik itu di lokasi penelitian kah, atau di perpustakaan kah, atau apakah gitu ya, terserah, mengamati sesuatu. Itu yang namanya observasi. Seperti kalian datang ke sekolah, karena kan kita di lembaga pendidikan yang formal ya,
kalian harus ingat jurusan kalian adalah PAI dan PGMI. Ini yang PGMI ada 8 orang PGMI. Berarti ketika kalian mengobservasi, kalian harus datang ke lokasi penelitian. Contoh, datang ke sekolah. Pak, kan enak mah ke COVID, rumah aku. Gampang. Kalian coba cari lokasi penelitian dekat rumah kalian, siswa-siswa yang sekarang sedang tidak sekolah, yang sekolahnya dengan daring. Kira-kira ada problem nggak sih dengan pembelajaran PAI dengan metode daring itu? Kan bisa diteliti. Makin seriuskah mereka belajar pendidikan agama Islam? Dengan asumsi bahwa, nah ini bicara asumsi nih, merumuskan masalah dan merumuskan anggapan dasar. Ini materi ke-6 kita. Asumsi itu harus dimiliki. Jadi gini, saya berikan contoh. Asumsi itu istilah lainnya adalah anggapan dasar. Jadi masalah dengan anggapan dasar adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Saya beritahukan simpelnya begini. Bagaimana kita tahu bahwa di sebuah sekolah itu ada masalah ketika memang kalian tidak memiliki keilmuan, pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas tentang persekolahan. Nah, itulah yang kita sebut dengan asumsi. Saya bilang contoh begini. Ini contoh ya, contoh. Kalau orang-orang di Pakidulan sana, mungkin lihat mobil sebedung sekali. Jam 7 isuk, jam 12 berang, jam 3 sore, jam 7 peting. Contoh. Berarti sapoe teh ngan ukur bisa nempot mobil itu 5 kali. Tapi kalau yang di kota, lihat mobil tiap hari. Yang dilihat bukan hanya satu, banyak. Ingat, cara pandang orang yang sering lihat mobil dengan yang jarang lihat mobil tentang mobil itu akan beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia telinga, apa yang dia rasakan, itu akan berpengaruh terhadap cara pandang dia tentang sesuatu. Makanya ini solusi terbaiknya menurut saya adalah Anda sebenarnya banyak baca. Jadi observasi itu kan mengamati. Kalau misalkan dalam otak kalian tidak terlalu banyak konten atau materi yang berkaitan dengan keilmuan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, nilai-nilai akhlak, karakter dan lain-lain, yang terjadi adalah ya kalian tidak akan melihat segala sesuatu itu adalah masalah atau sesuatu itu bisa diteliti atau tidak. Yang ada kebayang, biasa aja sih. Ini contoh nih, contoh. Kalian datang sebuah sekolah, contoh aja ya, datang sebuah sekolah. Di sekolah itu ada kepala sekolah. Kepala sekolahnya hanya lulusan SD. Kemudian dia ikutan paket C. Paket B dulu. Lalu setelah paket B, ikutan paket C. Dari situ kemudian dia kuliah. Kuliahnya juga kuliah ya di lokal kayak Sukabumi ini. Tapi pada pengelolaan sekolahnya ketika dia jadi kepala madrasah atau kepala sekolah, ternyata dia hebat banget. Jumlah siswanya banyak. Itu yang daftarnya bejibun dan lain-lain. Ruangan kelasnya juga bagus. Kalau kalian bukan orang pendidikan, ketika melihat suasana seperti itu, apa yang kalian akan omongkan? Oh, pantas kan dia mah sarjana, pantas aja bisa begitu. Nah, satu dia. Karena apa? Kontennya kurang. Tapi kalau misalkan apa yang kalian baca itu banyak dari mulai mata kuliah, metodologi penelitian, psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan Islam, atau yang lain-lain, kalian akan temukan bahwa sosok seorang pemimpin itu menjadi tokoh yang akan menggerakkan sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Maka diperlukan kapasitas keilmuan, kapasitas pengalaman, kapasitas juga intelektual yang memungkinkan dia bisa menyelesaikan masalah dan kendala-kendala yang terjadi pada saat memimpin organisasi. Sementara ini yang menjadi kepala sekolahnya hanya lulusan S1 dan SD, SMP, SMA-nya itu hanya paket. Kok bisa ngelehkeun anu sekolahnya S1-nya di luar kota ataupun juga SMP, SMA-nya di sekolah favorit, sekolah S1-nya juga bagus, tapi ketika dia jadi pemimpin sekolah ternyata tidak lebih baik daripada yang tadi. Nah,
kejadian ini kalau ditelaah secara secara serius, maka itu akan menjadi masalah penelitian gitu. Apalagi kalau misalkan kalian, nah ini makanya harus dipahami bahwa cara pandang pemikiran dalam penelitian kita itu adalah cara pandang penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Metodenya ilmiah. Metode ilmiah itu maksudnya gimana? Bahwa penggunaan metode ilmiah itu dimungkinkan digunakan memang dalam penelitian skripsi kita. Kalau ilmiah itu kan ciri pokoknya dua, rasionalisme dengan empirisme. Rasionalisme itu artinya dipahami oleh nalar rasio kita, itu rasio kita namanya rasionalisme. Kalau misalkan sementara untuk empirisme itu kan artinya pengalaman. Sepanjang pengalaman manusia ada, itu berarti masuk pada ranah penelitian, bisa diteliti. Di luar ranah pengalaman manusia itu nggak bisa diteliti dan bukan pada ranah penelitian rasional. Contoh, bagaimanakah pendidikan anak di alam kubur? Ya nggak bisa. Kenapa? Mau bagaimana ada pendidikan anak di alam kubur? Dalam alam kubur itu bukan ranah pengalaman manusia maksudnya. Bagaimana pendidikan anak nanti di akhirat kelak yang nggak bakalan mungkin bisa diteliti. Kenapa? Ya karena pembahasan akhirat itu bukan ranah pengalaman manusia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan bukan pada ranah ranah pengalaman manusia itu baru masih pada konteks pengalaman manusia, berarti masih dalam konteks ilmiah gitu. Nanti akan kita jelaskan seperti apa itu ya. Oke. Lalu nah ini kita masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, mengambil dari deduksi dari teori. Nah, kalau ini berarti kalian lebih banyak mengambil bahan dari buku atau referensi. Deduksi dari teori itu gimana maksudnya sih, Pak? Deduksi itu kan rumusnya DUK ya. DUK itu umum ke khusus. Gitu. Berarti kamu mengambil masalah-masalah umum yang kamu tarik menjadi masalah-masalah khusus dalam penelitian. Nah, kata kunci untuk memahami teori adalah membaca buku-buku yang berkaitan dengan teori. Gitu. Contoh nih begini, saya berikan contohnya. Deduksi dari teori itu kayak gimana? Nih, prestasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau kalian baca bukunya bukunya Sardiman AM dalam belajar dan motivasi belajar, di situ ada disebutkan kalimatnya begini, kurang lebih ya. Saya hanya mengambil ide pokoknya saja, bahwa motivasi itu adalah drive yang mendorong orang melakukan sesuatu. Drive itu pendorong melakukan sesuatu. Nah, bagaimana orang itu bisa melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi adalah dengan meningkatkan minat. Jadi minat dengan motivasi itu dua hal yang berbeda. Nah, apa maksudnya? Minat itu apa? Minat itu ketertarikan, kesukaan orang terhadap sesuatu. Nah, supaya selama memang posisinya minat dengan motivasi itu berbeda, tapi kedua-duanya saling beriringan. Jadi minat itu rasa sukanya, kemudian motivasi itu drive-nya. Nah, turunan dari sana tentang teori minat itu awalnya kan bicaranya teori minat dengan teori motivasi dalam konteks umum, ya. Dalam konteks umum itu artinya konteks motivasi dan minat secara psikologis manusia. Kemudian diturunkan tentang pembahasan apakah orang ketika berprestasi itu didorong oleh motivasi belajar yang kuat. Apakah ketika orang belajar dengan motivasi belajar yang kuat itu karena ada rasa minat yang tinggi. Nah, jadi turunan minat dan minat dengan motivasi yang tadinya dari rumus-rumus pembahasan psikologi diturunkan menjadi bagaimana penerapannya dalam pendidikan. Nah, itu yang disebut dengan deduksi teori. Sesuatu yang umum itu menjadi khusus untuk untuk bahan-bahan psikologi pendidikan pada akhirnya. Itu untuk reduksi dari teori. Kemudian yang ketiga itu adalah
Kepustakaan. Nah, ini dia. Kalau udah ngomong kepustakaan, rada repot kalau nggak banyak baca. Ini persoalannya ada di kita juga. Gimana caranya kita bisa mengambil sumber masalah? Perbanyaklah membaca. Apa saja yang harus dibaca? Anda boleh catat. Pertama, Anda baca buku-buku tentang pendidikan, itu pasti. Buku-buku tentang pendidikan, baik itu akhlak, baik itu tauhid, baik itu pendidikan PAI-nya secara langsung dari sisi metodologi pembelajaran, metodologi penelitiannya, itu bisa diteliti. Ya. Termasuk ini yang belum banyak digarap itu adalah tentang implementasi dari aktivitas yang sudah menjadi best practice atau pengalaman yang baik yang sudah dilakukan orang lain, itu tuh bisa menjadi sumber yang menjadi bahan penelitian. Anda bisa membaca lagi skripsi-skripsi orang lain di tempat-tempat lain, silakan dibaca. Nanti saya akan arahkan Anda untuk ke sana ya. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya lah, bukan yang kedua. Buku-buku sudah pasti tadi, buku-buku, laporan-laporan pertanian. Yang kedua, yang ketiganya adalah artikel jurnal. Skripsi dulu, skripsi. Yang keempat, skripsi. Yang keempat, artikel jurnal. Artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji oleh Anda. Contoh, masalah yang dikajinya tentang kurikulum pendidikan Islam. Maka aktivitas ketika membahas dan membaca materi tentang sumber masalah, bacalah yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Contohnya gitu. Nah, itu yang ketiga. Berarti banyak baca dong Pak? Ya pasti. Pak, berarti saya harus banyak bertanya dong. Ya, iya, bertanya kepada mereka yang paham. Makanya jangan sampai pada saat Anda kebingungan, Anda nanya ke teman yang belum punya pengalaman penelitian juga, ya sama jeng bohong. Nu kitu teh sarua jeung pajenggut-jenggut jeung nu bunul gitu. Nanya mah ya ke dosen pembimbingnya, ke dosen pemangku mata kuliahnya. Tanya saja nggak apa-apa ya. Pak, kira-kira tema penelitian yang sekarang lagi itu tentang apa ya? Nah, saya pasti bisa jawab. Oh, sekarang itu tentang COVID yang ramenya. Tapi kan COVID juga banyak yang meneliti, Pak. Ya iya. Gimana, Pak? Ya udah, kamu coba kumpulkan semua hasil penelitian orang, baik dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi, ataupun juga artikel jurnal yang berbicara tentang materi pembelajaran PAI di era COVID. Apa yang sudah mereka lakukan, nanti kamu bisa menelaah. Oh, orang lain itu sudah menuliskan tentang bagian ini. Nah, ada bagian yang belum dibahas orang, itu bagian yang ini. Nah, bagian ini tadi yang saya sebut itu sesuatu yang menjadi novelty. Novelty itu kebaruan dalam penelitian. Makanya ini yang tidak terlalu banyak orang paham gitu. Nyen skripsi teh pan naon sih? Lain ngan ukur ayeuna skripsi teh kandel-kandel kertas kemudian di print out, bukan. Menyusun skripsi itu pada prinsipnya adalah melatih cara berpikir Anda secara ilmiah, yang sistematis, yang logis, dengan tahapan cara yang benar. Jadi logikanya begini, kalau ingin menghasilkan hasil yang benar, maka caranya pun harus benar. Kalau misalkan hasilnya benar, caranya salah, ini bias gitu, nggak mungkin terjadi. Kalau caranya salah, itu hasilnya pasti salah. Nggak ada hasilnya baik karena jadi cara yang salah, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya. Kalaupun diadakan, itu hanya diada-adakan saja. Bukan konsep yang benar. Nah, itu dari kepustakaan. Berarti kalau gitu gimana Pak? Anda harus banyak membaca. Jadi kunci nama observasi banyak baca, edukasi banyak baca. Kepustakaan, sarua banyak baca. Dari mulai sekarang bersering-seringlah datang ke perpustakaan. Nanti saya bisa kasih tips nih bagaimana caranya menulis kutipan, memparafrase. Saya sering saya pengen Anda mumpung semester berapa ini? Semester 5 ya. Dari mulai sekarang lah belajar nulis-nulis tentang kayak aplikasi-aplikasi reference manager kayak Mendeley gitu. Mudah-mudahan udah biasa. Nah, saya akan kirimkan ini ya sebenarnya tuh linknya bisa Anda pelajari, bisa Anda
apa ya bisa. Nah, saya tadi kirim banyak contoh. Saya kirim banyak contoh bahan yang bisa Anda pelajari, dan tolong ini bukan hanya sebatas simpan di handphone. Saya minta nih Kosmanya harus tegas juga. Ini bahan-bahan dari saya tolong di print out, jadikan buku ini. Walaupun berbahasa Inggris, tenang, bahasa Inggris oke. Memang naon sih bahasa Inggris bisa-bisa aja kali. Ya. Nih tadi ada beberapa artikel saya kirim buat Anda. Pertama cara menulis judul, metodologi penelitian, termasuk juga panduan penulisan, teknik penggunaan Mendeley, kemudian panduan penulisan. Nah, saya akan kirim sekarang nih. Siapa? Si Supiani sama si Noval ya, nih, sama si Cenglan juga nih. Dan saya minta Anda pelajari 1 minggu ini, dan nanti Anda silakan downloadkan di download kemudian diinstal di laptop Anda untuk Anda pelajari baik-baik. Nih saya ini ya kirimkan. Yang pertama adalah pentingnya Mendeley dalam reference manager. Saya kirim nih. Kenapa saya harus kirim? Karena Anda adalah generasi yang memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Anda terus lebih pintar, lebih cerdas daripada generasi sebelumnya, termasuk generasi saya. Kalau Andanya lebih bodoh dari saya, berarti Anda tuh lebih goblok daripada siapapun. Anda nggak bisa pakai logika Anda untuk cara benar nulisnya. Saya kasih tahu Pak peresnya, karena kalau nggak diperesin nggak bakalan benar. Nih, ada buku Social Research Methods. Bukunya banyak banget, termasuk parafrase. Saya kirim tuh di grup. Kenapa saya kirim? Karena dalam rangka menguatkan basic keilmuan Anda. Saya minta ini di print out, nanti difotokopi, diperbanyak. Wah, jadi Abi buka buku bahasa Inggris ya. Saya minta berpikir positif lah gitu ketika dosen ngasih tugas. Kenapa? Karena ketika ngasih tugas ini kan prinsipnya bukan minta duit Anda. Ngapain saya minta duit Anda? Saya minta Andanya lebih rajin aja daripada biasanya. Bukan untuk apa-apa, bukan. Lalu nih, saya akan kirim tentang Mendeley itu. Nah ini. Ada beberapa hal yang harus saya kirim buat Anda. Pertama tentang teknik parafrase. Apa itu parafrase? Teknik parafrase itu adalah bagaimana cara Anda mengutip tanpa harus tulisan Anda sama dengan yang menjadi sumber Anda. Tuh. Ya. Yang kedua tentang Mendeley. Saya kirim di Mendeley. Ya. Silahkan dilihat, banyak sekali. Filenya banyak, tapi belajarnya juga jadi banyak. Ya. Kemudian dasar-dasar penulisan artikel ilmiah. Saya juga akan kirim buat Anda. Karena ini menjadi penting bagian dari proses agar mau belajar. Nanti penelitian tuh gampang banget kalau sudah paham tentang itu. Ya. Oke, sudah saya kirim banyak sekali. Silahkan bermalam Senin dengan tugas. Karena ini bagian dari proses mendewasakan Anda untuk keluar dari masalah. Ya. Oke. Yang keempat adalah tentang masalah sosial. Nah ini kalau masalah sosial itu bicara tentang kepekaan terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Artinya harus ada sense of crisis terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Contoh-contoh. Contoh, Anda pernah melihat ada sebuah kasus di mana ada orang tua bunuh anak gitu. Ada seorang anak bunuh diri karena stres dengan tugas daring, atau orang tua yang ngebunuh anak gara-gara daring. Itu masalah sosial. Masalah yang ada di sekitar kita. Ada orang tua yang tidak mampu biayai anaknya karena orang tuanya tidak lagi kerja atau penghasilannya berkurang ketika di era COVID. Ini pun masalah sosial. Dan ini akan berdampak juga pada persoalan-persoalan pendidikan. Nah, selama kita tidak punya kepekaan terhadap masalah sosial, maka yang terjadi di sekitar kita itu sebetulnya tidak akan terjadi efek apa-apa buat kita. Jadi artinya apa? Mengasah kepekaan sosial itu penting sebenarnya. Nah, caranya adalah dengan Anda menuliskan masalah sosial itu. Nah, saya pengen saya ini sebagai wawar-wawar dari awal nih, tolong ditulis aja.
Anda harus membuat opini. Nah, saya pengen latihan apa ini? Latihan metodologi penelitian ini di samping tadi teknik mengutip, baca tentang buku kualitatif, pencari masalah dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah membiasakan Anda menulis karena itu bagian dari proses akademik ketika Anda jadi mahasiswa. Cuma kadang-kadang terjadi penyalahgunaan. Media sosial itu tidak dipakai sebagai alat untuk bagaimana mengungkapkan opini Anda untuk Anda tulis dalam sebuah narasi yang bersifat rasional, yang bersifat ilmiah gitu. Karena biasanya kan orang punya medsos hanya dipakai untuk having fun, main-main saja, atau ada juga yang sebatas cari kesenangan terus gitu, kayak mau makan, foto makanannya, lagi ada di mana, diposting hotspotnya gitu. Hanya gitu-gitu doang. Tapi tidak menjadi bagaimana how to transfer the knowledge to other people gitu. Kenapa nggak bisa mentransfer pengetahuan kepada orang lain berdasarkan kepekaan sosial Anda? Nah, saya pengen coba Anda baca berita dari mulai jam 5 sore ini sampai dengan jam 8 nanti malam. Berita apa yang menurut Anda greget untuk Anda mau tuangkan tulisannya? Anda nulisnya gampang, saya kasih. Anda nulis 10 paragraf, satu paragrafnya 5 sampai 10 kalimat atau 5 sampai 7 kalimat. Nanti kirim ke saya via Japri. Nanti tulis oleh Anda namanya gini, contoh, namanya Puspita Nur Oktaviani, ini contoh aja. Kelas mana? Tema opini, naon. Berebetkan baca tah, ditulis ke saya Japri kan. Ingat 10 paragraf, satu paragrafnya 5 sampai 7 kalimat. Ya. Dipaksa, ini mah dipaksa, bukan lagi ngapa-ngapain. Nanti kalau misalkan tulisan Anda baik atau tidak baik, Anda silakan posting di medsos Anda. Mau di IG boleh, mau di Facebook boleh, mau di mana boleh, terserah. Saya pengen medsos Anda digunakan untuk menuangkan gagasan Anda beropini. Minimal seminggu sekali nyian. Kalau perlu setiap hari sih sebenarnya. Kalau mau latihan tiap hari, kan handphone Anda punya. Anda nulis WA tiap poe. Anda nulis SMS tiap poe. Masa nulis yang gituan ngasih 1 jam aja dalam 24 jam nggak mampu bikin tulisan satu judul gitu, ya. Dimulai malam ini, besok saya pengen lihat ada nggak kinerjanya. Saya ulang ya, nih. Anda bikin sebuah opini 10 paragraf, satu paragraf 5 sampai 7 kalimat. Awalnya pasti 1 kesel, 2 kalimatnya ternyambung, 3 kalimatnya terbener, kaopatna bahasana terjelas. Kalimat isina malah tepuguh. Memang karena ge amatir, pemulai biasa. Tapi kalau kedua kali, ketiga kali, keempat kali, Anda juga jadi terlatih. Semakin banyak yang kritik sebetulnya membuat Anda jadi bikin hebat sebetulnya. Kalau ada orang, kamu tulisannya jelek banget, kok gitu-gitu amat sih nulis? Nggak apa-apa, saya bikin tulisan jelek. Lah kamu nggak pernah punya tulisan, emang bagus? Enggak lah. Dan saya kasih tahu, tidak ada satu orang pun disebut goblok, disebut bodoh karena dia menulis, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya orang rajin nulis, punya banyak tulisan, ada bukunya atau apa, itu disebut bodoh, itu nggak ada ceritanya. Justru dia akan disebut orang yang luar biasa, dia punya kemauan untuk mau menuangkan gagasannya, pikirannya. Saya sekalian ini untuk mata kuliah metodologi penelitian ini, di samping Anda karena harus menuliskan nanti proposal, karena kebiasaan mahasiswa ketika dia menyusun proposal, yang paling pertama dia pikirkan adalah, Pak, saya harus nulis apa? Sabara ringong nulis nanti, bagaimana menyambungkan kata per kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi sebuah subbab, dari subbab menjadi bab, dari bab menjadi sebuah skripsi. Panjang sekali. Gitu. Oke. Itu masalah sosial. Yang keempat itu adalah situasi praktis. Nah, situasi praktis itu berarti yang terjadi di lapangan juga. Situasi praktis itu kejadian di lapangan. Di lapangan itu maksudnya gini, terjadi di sekitar kita ada. Pak, itu kan sama dengan masalah sosial. Betul. Tapi kalau praktis berarti yang terjadi pada sisi-sisi yang sifatnya seperti di sekolah, lembaga pendidikan gitu. Itu kan praktis langsung di lembaganya. Ya. Nah, yang terakhir, menurut James Macmillan dan Schumacher, sumber masalah itu dapat dicari, diambil dari ketika Anda punya pengalaman pribadi. Itu kayak paling gampang. Ceritanya begini, Anda kan sok ngobrol. Bisa nggak
ngobrolin obrolan Anda lewat tulisan. Jadi ngegosipnya lewat tulisan gitu. Tapi ngegosipnya positif ya. Bukan ngegosip yang lain. Pengalaman pribadi contoh, hari ini saya naik angkot, saya ketemu anak kecil yang lagi minta-minta di pasar sambil genjerang-genjreng pakai kecrek-kecrek itu, tutup botol teh botol gitu dikeprek-keprek jadi kecrek gitu. Anda ke jalan lihat ada orang minta-minta masih muda gitu. Ini nasi potret atau Anda lihat ada orang tua lagi dorong-dorong gerobak gitu, nyari-nyari barang bekas gitu. Anda terinspirasi dari melihat pengalaman itu. Saya nanti kalau tua nggak mau kayak gitu. Saya nanti kalau punya anak nggak mau anak saya kayak gitu. Berarti saya harus membuat semuanya berubah. Gimana caranya? Ya dari situ pengalaman pribadi, coba tolong tuangkan itu. Nanti kaitkan dengan konsep pendidikan dari mana, dari siapa. Itu kan bisa kaya tulisan Anda. Dan saya malah akan lebih sangat bangga ketika Anda nanti menuliskannya di media online contohnya. Opini-opini tadi itu bisa di media online. Kayak nih, Anda boleh buka sukamumiupdate.com contohnya. Itu biar nanti ada balai warga di situ. Nanti Anda tuliskan nama Anda, contoh Nadila Sulistiawati, di bawahnya mahasiswa semester 5 STI Sukabumi. Wih, top markotop itu kalau begitu. Saya pengen mahasiswa saya itu kayak gitu. Jadi nggak cuma bisanya berkicau via Twitter, Facebook, cuma ngomong diputusin atau sakit perut atau kayak gitu, udah nggak zaman lah. Mahasiswa generasi COVID itu harusnya lebih bisa mengalahkan COVID-nya daripada kalah dengan COVID. Tapi kan sekali lagi itu hanya just imagination, hanya imajinasi saya. Tapi apakah itu akan menjadi kenyataan? Tergantung Anda mau menangkap omongan saya ini menjadi sebuah peluang atau Anda anggap sebagai gerobak sampah biasa. Itu kan tergantung Anda juga. Oke. Terakhir nih, sebelum saya masuk. Menurut Surya Brata, masalah itu dapat dicari dari mana? Satu dari bacaan, terutama hasil penelitian itu. Lalu dari diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. Kalau Anda sering ikut webinar-webinar, itu bisa jadi bahan-bahan Anda untuk mencari ide-ide masalah penelitian sebenarnya. Jadi jangan khawatir itu. Anda tidak bisa mencari banyak masalah, ya. Kemudian dari pernyataan pemegang otoritas. Contoh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dia buat pernyataan. Pernyataannya tentang contoh pembukaan tatap muka sekolah online, sekolah tatap muka nanti di awal tahun 2021. Dia cerita tuh tentang regulasi. Nah, si Nadiem ini dia punya otoritas karena dia menteri. Jadi omongannya tuh didengar gitu. Jadi ngomongnya dia dengar karena dia pemegang otoritas gitu, ya. Kemudian ada juga pengamatan sepintas. Nah, biasanya kalau Anda lihat televisi, lihat koran, lihat berita-berita atau WA grup yang nanti Anda bisa terinspirasi dengan itu bisa dilakukan oleh Anda. Dan terakhir sama, pengalaman pribadi. Itu menurut Surya Brata. Jadi tetap bagaimana cara, kalau kalian dari mulai sekarang masih kayaknya bingung dengan judul skripsi, wajar karena kan baru kuliahnya juga. Tapi bagaimana cara mempercepat proses agar kalian itu bisa mendapatkan apa yang Anda ingin dapatkan dalam penelitian lebih bagus, ya lakukan proses-proses ini. Apa susahnya? Ya. Nah, maka kita akan lihat jenis permasalahan dalam penelitian itu kayak gimana sih. Nih. Pertama ada problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Fenomena itu gejala-gejala yang terlihat nampak jelas ada, ya. Jadi permasalahan pertama itu ada masalah yang diketahui dari status dan bagaimana mendeskripsikan fenomena. Itu kayak gini, Pak, saya harus ke rumah sakit. Kenapa? Perut saya sakit. Kenapa perut sakit? Itu kayaknya saya makan rujak deh. Oh, jadi makan rujak. Makan rujak itu adalah sebabnya. Kemudian fenomenanya sakit perut. Lalu dia harus ke rumah sakit. Tapi itu belum disebut dia ponisnya sakit perut. Jangan-jangan bukan sakit perut. Bagaimana kita memastikan bahwa dia sakit perut atau bukan? Datanglah ke dokter, tanya ke ahlinya. Oleh ahlinya pun lalu dicek dulu. Apakah benar dia sakitnya sakit perut? Apakah karena lambungnya? Atau karena ginjalnya? Atau karena yang lainnya?
Nah, fenomena-fenomena itu hanya bisa kita ketahui dari gejala-gejalanya saja. Jadi masalah diketahui dari gejala. Gitu. Kenapa SMPX itu kualitasnya menurun? Iya, itu semenjak kepala sekolahnya meninggal, digantikan sama anaknya. Jadi ya jumlah siswanya menurun. Jumlah siswa menurun itu adalah fenomena, ya. Tapi kenapa sampai menurun? Orang baru menduga. Biasa nama karena dulu kepala sekolahnya si Anu, terus karena berganti ke si Anu, jadi menurun. Jadi orang hanya menyambungkan masalah dengan fenomena saja. Gitu. Nah, ada lagi problematika untuk membandingkan dua fenomena yang lain. Nah, ini juga sangat gampang lah gitu. Contoh ada sekolah yang satu bagus, yang sekolah satu biasa-biasa saja. Padahal yang bagus ini usianya baru 5 tahun, yang biasa-biasa usianya sudah 20 tahun. Tapi kok kenapa ya sekolah yang biasa-biasa ini bisa kalah sama sekolah yang baru 5 tahun berdiri? Nah, ini kan membandingkan dua hal. Kita bisa mendapatkan problematika karena membandingkan gitu. Mungkin jangan-jangan kalian bisa mendapatkan masalah itu juga dari membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, atau satu siswa dengan siswa yang lain, atau perilaku yang satu dengan perilaku yang lain. Itu sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah problema untuk mencari hubungan antara dua fenomen. Nah, fenomen itu maksudnya gejala, atau lebih yang disebut tadi problema korelasi, yang terbagi dua, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Ini sebetulnya sama dengan saya tadi mencontohkan tentang sakit perut, itu gara-gara makan rujak. Itu kan rujaknya sebab, maka sakit perutnya itu adalah akibatnya. Nah, kita hanya tahu fenomenanya dari akibatnya saja, bukan dari sebabnya. Gitu. Oke. Jenis permasalahan tuh banyak sekali. Nah, termasuk ini. Bagaimana mengidentifikasi masalah? Pertama, mendeteksi dan melacak menjabarkan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan judul penelitian. Berarti harus bagaimana dong mengidentifikasi masalah? Ya Anda harus mengetahui dulu apa masalahnya dulu. Jangan-jangan sebetulnya kita tuh nggak tahu ini masalah atau bukan. Harus menggambarkan permasalahannya, menggambarkan seluruh variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Artinya apa? Identifikasi masalah adalah bentuk teknis metodologis dari masalah yang bersumber dari suatu kepentingan kehidupan masyarakat umum untuk produksi atau kepentingan ilmu pengetahuan. Mengidentifikasi itu pada hakikatnya Anda membuat list daftar apa saja yang menjadi masalah. Seperti gini, yang paling mudah saja. Anda kuliah di STI Sukabumi, sekarang semester 5, lagi ngambil mata kuliah metodologi penelitian. Apakah selama Anda semester 5 ini, Anda dapat kendala nggak dengan masalah pembelajaran daring? Ada Pak, 1, nambahan kuota, 2, kadang-kadang ngantuk Pak, yang ketiga, terus. Nah itu tuh Anda sedang melis masalah itu. Nah nanti masalah mana yang menurut Anda lebih kental, lebih banyak, nanti compare dengan teman-teman yang lain. Jangan-jangan itu bisa jadi judul skripsi. Bisa, kenapa tidak? Nah itu kan karena kita mengidentifikasi masalah yang muncul dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Bagaimana sifat dari mengidentifikasi masalah? Tadi bisa deskriptif, bisa komparatif, bisa asosiatif. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk bisa mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi bidang masalah? Nah, di sini ada apakah ada permasalahannya? Nah, apakah masalah tersebut dapat dipecahkan melalui penelitian? Tadi ya kategori rasional dan empiris. Lalu apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? Kalau nggak menarik, ngapain juga diteliti? Kalau bahasanya bukan COVID, sekarang itu nggak asik gitu. Ya, kenapa? Karena memang sekarang lagi COVID masalahnya gitu. Apakah masalah tersebut bermanfaat untuk dipecahkan? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang siap dengan masalah seperti COVID. Mau Anda sebagai mahasiswa, termasuk kami yang dari dosen pun sama sebetulnya. Tidak ada satu orang pun yang siap berhadapan dengan COVID. Tapi mau tidak mau, kita harus siap berhadapan dengan COVID. Kenapa? COVID-nya sudah di depan mata. Gimana lagi? Mau rebahan terus? Kapan majunya? Itu. Oke, terima kasih. Dan kalau misalkan Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan baca-baca buku yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan inspirasi dari pembahasan yang seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan tulis di chat. Saya minta bantuan Anda untuk mengisi absen di link absen yang saya kirim di
di kolom chat ya, kolom chat. Oke. Anak PGMI yang 8 orang ada pertanyaan nggak? Atau yang PGSD, PAI dulu silakan. Oke, kalau tidak ada, setiap apa yang saya sampaikan ini saya akan langsung upload di YouTube. Nanti silakan Anda bisa ikutin pembelajaran ini di waktu-waktu mendatang. Dan termasuk Anda silakan catat semua tugas yang saya sampaikan tadi ya. Saya sampaikan tadi. Berarti nanti untuk materi UTS itu sampai dengan merumuskan masalah penelitian. Yang anggapan dasar nanti saya akan jelaskan lewat materi-materi via YouTube. Nanti saya akan kirimkan bahannya via YouTube, via buku dan lain. Tapi materinya akan saya sampaikan 1 sampai 6 itu silakan Anda pelajari dengan baik. Oke? Dari saya sekian dulu. Kalau ada yang nanti ditanyakan silakan tanyakan di grup saja atau dijawab saja ke saya. Jangan lupa yang artikel opini tadi silakan nonton sekarang berita dari jam 5 sampai jam 8. Bikin satu buah artikel dengan 10 paragraf, satu paragraf 5 sampai 7 kalimat, lalu japrikan ke saya, kasih nama, kemudian kelas dan lain-lain. Kalau misalkan saya bilang Anda punya IG atau Anda punya Facebook, kalau punya silakan posting dan silakan tag sama saya. Ya. Tuliskan nama mahasiswa STS Sukabumi, contoh nih namanya Nana, naon sih kemudian? Jelas. Siti Nur Afiah contohnya nih. Kamu nanti tulis di bawahnya mahasiswa semester 5 PAI STS Sukabumi. Kamu harus bangga kuliah di sini dengan menampilkan karya kamu. Persoalan kamu dibully nggak masalah, karena orang berprestasi biasanya dibully. Orang yang tidak dibully berarti nggak punya prestasi apapun. Oke. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tulis itu alamatnya ditulis dulu nih. Chatnya silakan diklik dulu ya. Oke.